Balik lagi pemirsa Sriwijaya TV tentunya di Cerita Wong Kito, Cerita Kito Galo. Kita sudah masuk segmen terakhir yang dimana kita akan mendengarkan pesan dan harapan dari Mbak buat kedepannya. Tapi sebelum itu kita penasaran ya, sebelum menjadi ahli konstruksi pemipaan dan tangki, apakah Mbak pernah memiliki pekerjaan lain? Waduh, kayaknya banyak nih ya. Banyak, flashback ya. Iya. Dulu saya tuh pernah pengen jadi dosen. Nah, dapatlah waktu itu sebentar. Jadi pas tamat kuliah, dosen pembimbing saya tuh Profesor Diana Talisa. Dia ajak saya she took me under her wing. Jadi dulu di Magister Management itu jadi asisten dia sih. Jadi iya, jadi waktu itu seru deh ngerjain paperwork. Jadi segala macam, tapi cuma 6 bulan sih. Jadi nggak terlalu ini. Setelah itu malah ada lowongan kerja di ConocoPhillips dulu. Di ConocoPhillips itu akhirnya saya bekerja di situ lah, di HR, bagian dari HR ya. Itu sekitar 2 tahun. Oh iya, 2 tahun lumayan ya. Lumayan lama. Jadi setelah 2 tahun di ConocoPhillips itu sebenarnya agak nyambung-nyambung nih sama kerjaan yang sekarang, karena kan perusahaan migas juga kan di Sungai Lilin situ. Abis dari situ berkeluarga dengan sistem rotasi yang 2 minggu di lapangan, 2 minggu di rumah, itu ternyata banyak yang berkeberatan. Akhirnya memutuskan ya sudah, suami saya kan juga di bidang yang sama, jadi memutuskan kan dia aja yang ini. Saya lepas waktu itu hamil kan, akhirnya pindah ke Palembang, diterima kerja di perusahaan ini HTI ya, Hutan Tanaman Industri. Waktu itu di Research and Development saya departemennya. Itu seru juga tuh, sampai jalan-jalan keliling Indonesia juga tuh waktu itu. Itu Kerja sekalian jalan-jalan ya? Seru. Tadi kan Mbak bilang sebagai dosen, apa nih kesan dari sebagai dosen sebelum? Asisten dosen ya. Saya nggak ngajar. Oh, nggak Iya, saya asisten Ibu Diana Talisa itu. Saya membuat jurnal tugasnya. Tugas utama yang membuat jurnal dan ada riset waktu itu, riset customer satisfaction. Itu kita jalan di seluruh Sumbaksel, ngeriset customer satisfaction Bank Sumsel waktu itu. Oke, banyak sekali perjalanannya sebelum menempuh bisnis ini nih Mbak. Oke, saya ini sedikit penasaran dengan bisnis. Bagaimana pendapat Mbak terhadap perempuan yang menjalankan bisnis saat ini? Sekarang masif ya. Jadi semua lini itu sudah ada perempuan. Tapi memang kalau di bidang pemipaan seperti saya, sangat sedikit pemain perempuannya sebenarnya saya bilang. Jadi yang owner perusahaan kayaknya yang saya kenal baru saya sendiri aja. Nah, tapi kalau ahli, kita ngomong ahli, itu banyak. Jadi banyak engineer tuh mungkin lebih pintar mereka secara teknikal daripada saya justru. Kalau untuk perempuan berbisnis, saya bilang tadi masif. Sudah ada di garment, itu yang zaman COVID kemarin kan membentuk banget ya. Semuanya jadi pebisnis kan. Dan yang survive, sebenarnya yang disebut sebagai businesswoman, yang survive. Jadi untuk menjalankan bisnis kita nggak perlu persistensi ya, yang terutama itu persisten. Kita harus tetap, tantangan apapun ya kamu gebrak aja terus, kamu jalanin. Nah yang berhenti di tengah jalan, dia nggak memiliki jiwa seperti itu. Harus konsisten ya berarti. Benar, jadi harus tekun dan rajin ya. Jadi kamu ketemu apapun sepanjang jalan yang kamu kerjain itu ya kamu hadapi gitu. Tapi nggak ada kok permasalahan itu, seberat-berat permasalahan tuh pasti ada jalan keluar. Iya. Jadi tinggal the matter of kamu betah nggak menghadapi tantangannya. Tapi sebenarnya Pekerjaan juga harus disukai juga ya. betul, dan kalau kita sudah di situ nanti kita akan secara otomatis kita akan menambah ilmu pengetahuan kita di bidang itu. Jadi kita harus menambah pengetahuan di bidang yang kita geluti. Makin lama kita akan, sebenarnya saya lebih percaya di learning by doing ya. The longer you stay there, makin banyak pelajaran yang akan kamu bisa dapatkan dalam menunjang kamu bertahan gitu. Luar biasa sekali ya Kak Sinnya. Ternyata memang kita harus survive juga Dan konsisten. Kalau sudah berani memulai ya usahakan untuk terus, jangan berhenti tentunya. Apalagi di dalam bidang bisnis itu sangat menguntungkan, banyak sekali ya Mbak. Oke, lanjut lagi nih Mbak. Apa peluang karir yang bisa Mbak geluti untuk generasi muda, terutama di bidang ini? Jadi saya cerita ya, suami saya di migas juga, papa saya di migas.
keluarga saya mostly memang udah bergerak di bidang migas. Nah sekarang anak saya dia tanpa saya arahkan pun, dia tahu nanti dia pengen masuk jurusan apa pas kuliah. Kita ngomongin pipa dan tangki, itu cuma sebagian kecil aja sebenarnya. Jadi kamu bisa masuk ke seismik, bisa masuk ke geologi, bisa masuk ke perminyakan tambang gitu. Jadi itu kalau kita udah set our mind, kalau di bidang migas itu sangat terbuka kesempatannya. Di dalam negeri, di luar negeri, itu akan selalu ada. Jadi kalau kita ngomongin pertambangan ya, mineral, mining, coba di browsing, mungkin akan shock gitu loh, betapa besarnya peningkatan anak-anak muda sekarang untuk berkarir di bidang itu. Jadi pesan apa yang ingin Mbak sampaikan untuk anak-anak muda yang mau terjun ya ke dunia konstruksi mekanikal? Mulai belajar yang rajin, tidak ada mager. Di lini pekerjaan kita tidak ada mager. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu kamu kerja dan belajar. Itu jangan males. Jadi belajar terus, pahami bidang apa yang benar-benar pengen kita geluti, karena banyak ya, sub bidangnya tuh banyak. Kamu mau ngambil masalahnya, misalnya kepemipaan gitu. Ambil jurusan yang sesuai, belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Saya sangat beruntung, saya punya orang tua yang bisa ngajarin saya nih. Itu orang-orang di sana mungkin belajar dari dosennya, itu belajar dari universitasnya. Be serious, serius lah gitu. Jangan dianggap yang belajarnya sudah nggak akan dipakai kok gitu loh. Oke Mbak, berarti kuncinya itu jangan malas, apalagi untuk generasi muda ya pemirsa Sriwijaya TV. Oke nih, sebagai penutup kita mau dengarkan harapan Mbak terhadap perempuan yang berkarir, untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk tidak membatasi mimpinya walaupun dianggap di bidang konstruksi, pemipaan ataupun tangki yang Mbak jalani seperti sekarang ini tidak menjadi batasan untuk seorang perempuan. Percayalah bahwa perempuan itu bisa menjadi semuanya. Kita tuh terbangun kuat loh, kita bisa mengandung, kita bisa menyusui, sampai anak kita besar pun kita loh sebenarnya. Jadi perempuan itu jangan dilihat dari elegansnya aja. Kita dibutuhkan untuk tegar, kita bisa banget jadi tegar. Kita dibutuhkan di lapangan, kita thriving di lapangan. Jadi perempuan harus kuat, perempuan harus berdaya, tidak boleh tergantung sama orang lain. Oke, betul sekali. Luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini terkait tentang konstruksi, pemipaan maupun tangki. Sosok perempuan inspiratif tentunya ya Mbak Vira. Terima kasih atas waktunya sudah mampir di Cerita Wong Kito, dan ini sungguh menginspiratif untuk tentunya perempuan di Indonesia. Nah, semoga perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dapat juga berbisnis maupun berkembang dalam dunianya masing-masing dan tidak ada batasan apapun. Saya Senia Prinyasari dan rekan saya Karimah Saraswati, pamit undur diri. Dan pemirsa Sriwijaya TV di rumah, jangan lupa bahwa tayangan Cerita Wong Kito dapat juga disaksikan di channel YouTube Sriwijaya TV. Jadi jangan lupa ditonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Wong Kito, cerita kita galau.